Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Dan tamu kita hari ini adalah Bupati Batanghari Bapak Muhammad Fadil Arif. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, Kabupaten Batanghari adalah bagian dari Provinsi Jambi. Bapak Fadil Arif dilantik sebagai Bupati Batanghari pada 26 Februari 2021. Selama 3 tahun kepemimpinan beliau, Bapak Fadil Arif membawa visi perubahan menuju arah baru Batanghari yang tangguh. Sejumlah program unggulan yang dijalankan antara lain program petani cerdas, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan produksi dan bantuan bibit padi dan kelapa sawit. Nah, dalam hal pemberdayaan perempuan, Bapak Bupati Fadil Arif ini menerapkan program Rumah Bunda, mendorong kewirausahaan untuk perempuan hingga menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Ada pula program Gerakan Membaca Al-Quran atau Gemar, Jumat Berkah, Membangun Islamic Center, Batanghari Institute, dan banyak lagi. Nah, untuk mengetahui bagaimana Bapak Fadil Arif membangun Kabupaten Batanghari, mari kita langsung berbincang dengan Bapak Fadil Arif. Siap. Oke Pak, tadi saya sudah menyampaikan sekilas ya beberapa program yang Bapak canangkan dan Bapak laksanakan di Kabupaten Batanghari. Nah, selama 3 tahun kepemimpinan Bapak ini, bulan ini adalah momentum ya Pak ya, pas 3 tahun di tanggal 26 Februari nanti. Nah, bagaimana prosesnya sehingga semua program itu bisa berjalan selama 3 tahun ini dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat? Yang pertama, kita membuat program ini, membuat visi dan misi ini dari fakta yang ada di lapangan ya. Karena dulu saya bekas pegawai negeri, begitu banyak kepala daerah ini membuat visi dan misi akademisi atau timnya. Teori ya. Ya, sehingga tidak membumi lah dia. Tidak sesuai dengan apa yang dihadapi atau dengan potensi daerahnya masing-masing. Ini kita rangkum dari pengetahuan kita, terus dari hasil sosialisasi. Karena kita dulu bersama Bambatiar sosialisasinya 2 arah bar ini. Jadi banyak diskusi, bisa satu pertemuan 2 jam, 3 jam. Kita minta orang bertanya. Nah, sehingga ketemu kita masalahnya apa. Ini dirangkum menjadilah visi misi arah baru atau Batanghari Tangguh yang kita anggap menjadi solusi ya dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Batanghari dengan 36 program prioritas tadi. Nah, kemudian karena Batanghari ini mayoritas penduduknya petani, ya petani harus duluan diurus. Supaya masyarakatnya bisa sejahtera. Masuklah program yang kata Mbak Rini tadi, bagaimana SDM petani membaik, lebih berdaya, kemudian bagaimana jalan menuju akses pertanian juga lancar, sehingga nanti mereka datang ke lahan pertaniannya lancar, terus memasarkan hasil pertanian juga lancar, sehingga tidak ada overhead cost ekonomi di sana. Kemudian benih ini perlu diberikan benih yang betul-betul baik, yang jelas terpikatnya kan. Karena salah satu kelemahan di Batanghari, benihnya tidak baik sehingga hasilnya tidak maksimal produksinya. Ini solusi yang kita coba tawarkan. Tadi Mbak ini juga cerita tentang hal-hal lain, banyak lagi sebenarnya yang lain ya. Ada Rumah Bunda tadi. Rumah Bunda ini sebenarnya menampung aspirasi ibu-ibu yang kita pusatkan di kecamatan masing-masing. Sehingga nanti ketemu masalahnya. Bukan saja wirausaha, mungkin masalahnya anaknya tidak sekolah lagi. Kalau anak itu sekolah, kita perlu dalami mengapa tidak sekolah. Apakah karena orang tuanya tidak mampu? Berarti harus diberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Anaknya tidak sekolah lagi, apa masalahnya? Anaknya tidak minat lagi sekolah. Mungkin kita datangkan psikolog, karena kita akan membawa psikolog di sana. Atau mungkin kita minta tolong dai ya, supaya memotivasi orang tuanya dan anaknya supaya mau bersekolah, karena pendidikannya penting. Kemudian kita tahu di Batanghari, IPM-nya masih rendah, perlu kita tingkatkan. Kita tahu tidak akan menjadi sempurna manusia itu kalau ilmunya tidak ada. Kalau pendidikannya tidak ada. Sehingga di samping memperbaiki sarana prasarana, kita tahu sekolah kita banyak ya, yang sarana tidak memadai, kita benahi, tapi gurunya harus dibenahi juga. Kompetensinya harus ditingkatkan. Tidak akan bisa meningkat kompetensi muridnya kalau gurunya tidak membaik. Sehingga kita paksa para guru semua untuk menjadi guru penggerak dengan tahapannya yang kita dibikin gradual ya. Tapi semua sudah masuk platform, mereka belajar semua sekarang. Jadi guru diberi kebebasan, bagaimana berkreasi, berinovasi ya. Nah, kemudian tadi yang baca Al-Quran. Kebetulan di Batanghari itu
ya 99% ya Muslim. orangnya Muslim. Kita meyakini SDM yang baik itu yang manusia yang badannya sehat, otaknya cerdas, imannya kuat. Oke. Sehingga sentuhannya harus komprehensif. Alhamdulillah, pada saat kami dilantik dengan Bang Haji Batiar 26 Februari 3 tahun yang lalu, kata Mbak Rini, di Batanghari itu BPJS Kesehatannya, kepesertaannya baru 82%. Di posisi saat ini 98,42 ya, sehingga kita sudah UHC ya. Iya. UHC, apakah ini masalah kesehatan selesai dengan BPJS? Belum selesai. Bagaimana fasilitas kesehatannya memberi pelayanan yang baik juga. Ini Puskesmas sudah selesai, ini kita benahi semua. SDM-nya juga kita perbaiki, mudah-mudahan ya pelayanannya membaik. Rumah sakit juga, alat-alatnya kita lengkapi. Tapi memang ada kendala dan ini mudah-mudahan cepat kita carikan solusinya di 1-2 bulan ini. Rumah sakit kita sudah 2 bulan ini overload ya. Oke. Jadi tingkat kepercayaan sudah membaik ya. Sudah membaik sehingga masyarakat tidak lagi membawanya ke fasilitas kesehatan lainnya. Ini alhamdulillah, tapi juga harus dibarengi dengan perluasan ruang perawatan, kemudian peningkatan keamanan ya. Karena Jumlah sebenarnya perawat juga, jumlah perawatnya cukup. Oh, jumlah perawat cukup. Bagaimana sikap dan perilakunya, attitude-nya lagi yang mau kita benahi. Sudah ada perubahan, tapi belum sampai ke idealnya lah, idealnya yang kita inginkan Mbak Rini. Itu sekilasnya begitu, Mbak Rini ya. Oke. Tadi Bapak menyampaikan perhatiannya sangat signifikan pada pertanian, Iya. terutama padi dan kelapa sawit Iya. ya. Kenapa begitu Pak? Apakah mayoritasnya masyarakatnya bertani? Iya. Kalau padi itu wajib lah Mbak Rini ya, Iya. karena orang Batanghari itu makanannya beras, Nasi ya? nasi, makanannya nasi, dan kita tahu ada suatu pemahaman orang Batanghari, kalau di rumah sudah ada beras, maka lebih mudah lah menyelesaikan masalah lainnya. Karena lauk itu dianggap sunat kan, lauk pauk, tapi mudah dicari karena ada sungai ya, Oke. ada rawa yang tetap bisa mencari ikan. Kemudian ada binatang Kebun peliharaan sayur, ayam, ada kebun sayur. Jadi beras ini harus ada. Dan makan nasi, orang Batanghari itu tingkat konsumsinya tinggi makan nasi. Jadi kalau seumur saya ke bawah ini, Mbak ini nggak ada yang nggak nambah, makanya nambah nasinya. Nah, memang belum ke ideal sehat ya, tapi karena dia olah tubuhnya baik, kebakarlah karbohidratnya kan. Dan dikasih makan apapun. Misalnya pagi nih jam 8, Mbak Rini kasih makan roti. Roti yang gede gitu kan. Iya. Habis makan roti dikasih makan pecel lagi. Tetap Udah cukup makan kenyang kan? Nah, tapi terus kita nanyain, sudah makan belum? Pasti jawabannya belum. Karena belum makan Belum nasi kan? ketemu nasi, Makan ya, nasi. betul. Ada kan begitu, beras harus diutamakan. Bagaimana kita menuju ke swasembada beras. Dan potensi lahannya ada. Potensi ada sekitar 6.000 hektar lahan yang bisa dimanfaatkan untuk sawah. Saat ini baru dimanfaatkan 5.500 ya. Oke. Ada 500 yang idle. Yang kita coba optimasi nantinya. Dan kita yakin di antara subsektor lainnya yang pertanian tanaman pangan, sawah ini lebih besar hasilnya. Tapi mungkin dengan pola yang berbeda. Kita sedang merubah sikap dan perilaku petani di Batanghari. Tidak bisa mereka pakai budaya lama tentang persawahan ini. Dulu di Batanghari, Mbak Rini, dia tuh kalau mau musim tanam, dia ngelihat lihat bintang nih. Bintang ya betul. Dengan keterbatasan kita lihat bintang, oh ini mau mulai musim tanam nih. Tapi kan sekarang sudah ada BMKG. Iya. Dia nanam, terus 2 bulan kemudian air naik. Banjir. Terendam lah dia, karena sawah tak ada hujan kan. Atau dia nanam, kemudian 2 bulan kemudian kering. Puso lah dia kan. Nah, kecuali kayak El Nino kemarin nggak bisa kita hindari. Tapi masih bisa dimitigasi ya. Dan alhamdulillah produksi sudah meningkat. Yang dulunya 3,9 ton rata-rata per hektar, saat ini sudah menjadi 5,7 ya, 5,7 ton per hektar. Dan dengan luasan 5.000 lebih itu. Dan kita tingkatkan yang masih sedikit itu penanaman 2 kali. Ini tahun ini kita akan ajak petani untuk nanam 2 kali. Nanti maksimalnya 3 kali ya, 3 kali. Iya, Sehingga nanti mereka betul-betul menyaksikan dan merasakan bahwa jauh lebih besar hasil 1 hektar sawah daripada 1 hektar kebun kelapa sawit. Dan pasarnya terbuka lebar. Karena Indonesia masih impor beras kan. betul. Dan kita harus membantu negara ini bagaimana ketahanan pangannya kuat. Dan Batanghari memang sudah salah satu ya diberikan SK dari pemerintah pusat, SK presidennya bahwa Batanghari daerah ketahanan pangan. Infrastruktur dibenahi, alat mesin pertanian dibenahi. Tapi sektor lain ditinggalkan tidak. Tetap ya. Kesehatan wajib, pendidikan wajib. Nah, mungkin ada yang sedikit di kebelakangan sektor lainnya, tapi ini wajib.
Mbak ini harus simultan nih. Berarti Bapak ingin menjadikan Kabupaten Batanghari mandiri pangan ya? Iya, mandiri pangan. Syukur-syukur bisa ekspor ke luar daerah ya, bisa kirim keluar. Iya, pasar terbuka karena ada kota Jambi di dekatnya. Iya, Yang pasti tidak ada sawah. Ya. Yang namanya kota tidak ada sawah. Jadi pasarnya itu buka lebar ya. Dan kita jarang ya ketemu harga beras itu turun ya. Iya, Ya betul. nggak? Ya. Nah, jadi dengan begitu berarti memang permintaannya tinggi. Kalau sudah permintaan tinggi, menjanjikan lah produk ini. Oke, betul. Nah, gitu Mbak ini. Kita nggak mau juga konyol-konyol seperti zaman dulu ya. Petani disuruh nanam kakao, terus pas panen nggak tahu jualnya mau kemana. Petani disuruh nanam jagung, terus pas panen nggak tahu jualnya kemana. Pasarnya Iya, belum ada. petani disuruh nanam singkong, terus pas panen nggak tahu jualnya kemana. Ini kalau gini kan jelas nih, pasar kan terbuka lebar, Mbak ini. Berarti dari sisi petaninya dikuatkan, Ya. kemudian dari sisi pasarnya juga terbuka. Ya. Kemudian untuk cerita petani mudanya gimana Pak? Kan tentu ini harus melihat masa depan pertanian di Batanghari begitu. Kita tahu ya harus ada transisi ya, transisi generasi. Dan petani alhamdulillah, ini banyak yang sudah mau umur 30-an menjadi petani mantap lah. Ya. Petani mantap di kabupaten kita. Nanti Mbak ini boleh main-main ke Batanghari. Lihat yang umur 30-an jadi ketua kelompok tani. Dia menjadi trigger lah. Trigger di tengah masyarakat bahwa kita tamat sarjana tidak mesti masuk kantor semua. Tidak perlu kerja di Tempo. Ya kan? Kecuali memang nasibnya di sana ya. Iya, Pak. Tapi kalau memang untuk sejahtera, untuk bahagia, banyak bidang lain. Kebetulan di Batanghari potensi rahmat yang dikasihkan Allah itu ya lahan yang subur. Apakah tidak bisa kaya dari petani? Banyak yang kaya dari situ. Apakah tidak bisa dapat istri yang cakep dari petani? Banyak yang dapat begitu kan. Nah ini mindset ini yang kita harus rubah Mbak ini ya. Tapi yang di Tempo tetaplah. Karena untuk bantu petani mempromosikan ya. Betul Pak. Tadi Bapak ngajak saya ke Batanghari Pak. Memang kalau saya ke sana ada apa Pak? Destinasi wisata Ya apa di nih yang samping wajib lihat saya datang pertanian di sana? tadi kita ada membenahi kota kita ya. Jadi gitu. Mbak ini nanti lihat kota kita, suasana kota kita. Sambil lihatlah ada bagaimana perubahan sikap perilaku masyarakat Batanghari. Di samping nyoba kuliner Batanghari juga. Apa Kita tuh, Pak? banyak Tempoyak makanan ya? kita, ada tempoyak, ada pecel pati namanya, ada gulai talang ya, ada gulai terjun ya, macam-macam. Nah, ada ikan yang seperti ikan pepes itu banyak juga. Ya Mbak ini cobain di negerinya. Mungkin dibawa ke sini bisa ya. Tapi akan Lebih berbeda sedap di sana. rasanya karena sudah menyeberang lautan. Oke. Biasa berbeda rasanya. Dan harus pakai nasi. Iya. Kalau saya jalan-jalan ke sana, oleh-olehnya apa tuh Pak yang khas di sana? Di sana UMKM pertama batik pasti ada ya. Oke. Batik ada, terus ada kerajinan dari Tando itu. Oh, ini ya. Wah tadi nggak bawa lagi saya. Ada kerajinan dari Tando, terus ada mie ya dari bahan lokal itu. Nah, lupa saya kandungannya apa saja. Ada yang dibuat UMKM sana Dari ya. beras? Ya, macam-macam agak campuran deh ya. Terus ada banyak sih produknya. Memang istri saya yang lebih menguasai ya, karena sebagai ketua Dekanasda. Tapi ini kita fasilitasi. Nanti Mbak ini juga kalau mau hadir, paling tidak pas launchingnya kita sedang habis selesai membangun pusat kerajinan dan oleh-oleh nih. Oh iya Jadi menarik nanti itu Pak. ini menjadi showcase dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Batanghari, sehingga nanti orang gampang untuk melihatnya. Oke. Oh ini contohnya. Cari Nanti oleh-oleh di kalau situ ya. jadi kalau mau mesen banyak, kesana ngubunginnya. Tapi kalau dikit-dikit oleh-oleh ya ada lah tempatnya. Oke. Nah, ini di sekitar taman dekat-dekat rumah dinas bupati. Oh, mantap itu Pak. Jadi nanti udah tahu mau kemana, makan apa, ya. jajannya apa, oleh-olehnya apa, udah ada semua Pak. Ya, jadi Mbak Rini juga menjadi tukang endorse lah nanti ya. Oh siap. Makasih Mbak Rini. Pemirsa, tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Sebelum saya menutup perbincangan kita dengan Bapak Bupati Batanghari, Pak Fadil Arif, silakan Bapak menyampaikan pernyataan penutup kepada pemirsa. Terima kasih ya pemirsa Tempo. Kita coba berbuat maksimal di wilayah kita mengabdi di Kabupaten Batanghari, dan kami mohon bantuan doa dari semua pecinta Tempo untuk membantu Kabupaten Batanghari mengembangkan diri lebih baik lagi. Kalau ada yang mau berinvestasi di Batanghari, kami membuka lebar-lebar peluang ini dan akan kami mudahkan untuk berinvestasi di Kabupaten Batanghari. Atau memang perlu melakukan kerjasama dengan Kabupaten Batanghari, kami juga membuka diri. Dan kami juga membuka diri atas saran, kritik, dan masukan demi perbaikan Kabupaten Batanghari yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Fadil Arif sudah datang ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Bupati Batanghari, Pak Muhammad Fadil Arif. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang menginspirasi dan memberikan kemajuan untuk Indonesia. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.